Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Aulia dari kelas 11 IPA 2. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi koloid. Koloid merupakan campuran dari dua zat atau lebih yang tersebar secara merata dengan ukuran partikel terdispersi antara 1-100 nanometer. Sedangkan sistem koloid adalah bentuk campuran yang keadaannya terletak di antara larutan dan suspensi atau campuran kasar dan memiliki sifat-sifat yang khas. Selanjutnya saya akan menyebutkan jenis-jenis koloid. Yang pertama adalah aerosol. Aerosol merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya berupa zat, padat atau cair, dan medium pendispersinya berupa gas. Jika fase terdispersinya padat, maka disebut aerosol padat. Jika fase terdispersinya cair, maka disebut aerosol cair. Contoh koloid jenis aerosol adalah minyak wangi atau parfum, obat nyamuk semprot, dan cat semprot. Yang kedua adalah sol. Sol merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya berupa zat padat, sedangkan medium pendispersinya berupa zat cair atau zat padat. Jika medium pendispersinya zat padat disebut sol padat. Contoh koloid jenis sol cair adalah tinta, sol belerang, dan sol emas. Dan juga contoh sol padat adalah kaca hitam, intan hitam, dan paduan logam. Yang ketiga adalah emulsi. Emulsi merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya zat cair dan medium pendispersinya juga zat cair. Lalu, apa bedanya dengan larutan? Pada emulsi, kedua zat cair tidak saling melarutkan. Hal itu karena adanya peran zat pengemulsi. Contoh emulsi adalah kasan di dalam susu, kuning telur, santan, dan mayones. Yang keempat adalah buih. Buih merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya berupa gas, sementara medium pendispersinya berupa zat cair. Jika medium pendispersinya berupa zat padat, maka disebut buih padat. Contoh koloid jenis buih ini adalah sabun, deterjen, karet, busa atau buih padat, dan batu apung atau buih padat. Dan yang kelima adalah gel. Gel merupakan jenis koloid yang terbentuk dari campuran zat padat dan zat cair. Gel terbentuk karena fase terdispersi mampu mengadsorpsi medium pendispersinya. Contoh gel adalah agar-agar, lem kanji, selai, gelatin, gel sabun, dan gel silika. Berdasarkan sifat elastisitasnya, gel dibagi menjadi dua, yaitu gel elastis dan non-elastis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sifat-sifat koloid. 1. Efek Tyndall. Efek Tyndall ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Inggris, yaitu John Tyndall. Efek Tyndall merupakan gejala terhamburnya berkas sinar atau cahaya oleh partikel koloid. Oleh karena itu, efek ini bisa digunakan untuk membedakan antara koloid dan larutan. Dan yang kedua adalah gerak Brown. Pada tahun 1827, seorang botanis asal Skotlandia, Robert Brown, berhasil mengamati gerakan partikel koloid. Pengamatan itu membuktikan bahwa partikel koloid tidak pernah berada pada kondisi stasioner atau diam, melainkan akan bergerak dengan lintasan lurus dan arahnya tak menentu. Jika diamati melalui mikroskop ultra atau gerakan partikel koloid berbentuk zigzag, pergerakan inilah yang disebut gerak Brown. Semakin kecil ukuran partikel koloid, semakin cepat gerak Brown yang terjadi. Contoh gerak Brown ini bisa lihat saat partikel debu bergerak melewati celah jendela yang terkena sinar matahari. Jika diperhatikan,
partikel debu tersebut akan senantiasa bergerak tanpa henti dan lintasannya berbentuk lurus. Dan yang ketiga adalah adsorpsi. Adsorpsi adalah peristiwa terserapnya ion atau senyawa lain oleh permukaan koloid. Contohnya, saat menjernihkan air menggunakan tawas. Tawas digunakan sebagai penjernih air karena memiliki kemampuan untuk menyerap polutan di dalam air. Yang keempat adalah muatan koloid. Koloid dibedakan menjadi dua berdasarkan muatannya, yaitu koloid bermuatan positif dan koloid bermuatan negatif. Dan yang kelima adalah koagulasi. Koloid koagulasi merupakan peristiwa mengumpalnya koloid membentuk endapan. Terjadinya koagulasi dipengaruhi oleh pemanasan, pendinginan, pengadukan, atau penambahan asam. Contoh koagulasi adalah saat menambahkan sedikit senyawa asam ke dalam susu. Akibat penambahan asam tersebut, susu akan mengalami penggumpalan, membentuk suatu endapan. Dan yang keenam adalah koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang mampu melindungi koloid lain agar tidak mengalami koagulasi. Yang ketujuh adalah dialisis. Dialisis merupakan proses pemisahan koloid dari ion-ion pengontornya. Dialisis ini dilakukan dengan cara mengalirkan cairan melalui membran semi-permeable yang berfungsi sebagai penyaring. Dan yang ke-8 adalah elektroforesis. Elektroforesis yaitu metode untuk memisahkan partikel koloid bermuatan menggunakan arus listrik. Hasil elektroforesis ini bisa digunakan untuk mengetahui jenis muatan koloid. Yang ke-9 adalah koloid liofil dan diofil. Koloid liofil merupakan koloid yang mampu mengadsorpsi cairan sehingga terbentuk selubung di sekitar koloid. Contohnya, agar-agar. Koloid liofil merupakan koloid yang tidak mengadsorpsi cairan dengan syarat cairan tersebut harus netral, tidak bermuatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara pembuatan koloid. Pembuatan koloid dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dispersi dan kondensasi. Yang pertama, cara kondensasi. Cara kondensasi merupakan cara untuk membentuk koloid melalui proses penggumpalan partikel larutan agar menjadi partikel koloid. Dan yang kedua adalah cara dispersi. Cara dispersi kebalikan dari kondensasi, yaitu dilakukan dengan memperkecil partikel suspensi agar menjadi partikel koloid.